Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi latihan soal tes wawasan kebangsaan SKD CPNS 2024. Dan untuk soal-soal yang kita bahas ini berdasarkan soal-soal tahun sebelumnya ya, dari 2019, 2021, dan 2023. Yang soal-soalnya itu penuh dengan penalaran gitu, nggak ada lagi yang masalah hafalan. Ya, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, ini temanya integritas. Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu tokoh tiga serangkai yang mengampanyekan dan menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri. Beliau juga kritis terhadap kebijakan penjajah. Contoh perilaku beliau yang berintegritas terhadap bangsa Indonesia adalah, nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu integritas. Nah, berdasarkan dari nilai integritas ada 9, kita lihat aja. Nah, ini 9 nilai anti korupsi menurut KPK. Nah, ini 9 nilai integritas ya, yang masuk di CPNS 2024 ini, dan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Nah, untuk soal yang tadi, kita harus mencocokkan dari nilai integritas ini, yang mana yang sesuai dengan konteks soal. Kita balik ke soalnya. Nah, di sini, di soal dijelaskan menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri. Nah, ini menunjukkan kalau si Dr. Cipto Mangunkusumo ini punya nilai integritas yaitu mandiri. Nah, jadi kita cari jawabannya mana yang ada kata-kata mandiri. A. Ikut menyerumuskan proklamasi kemerdekaan. B. Melobi Jepang agar memberikan kemerdekaan. C. Mendukung perdamaian antara Indonesia dan Belanda. D. Mendukung berdirinya Indonesia yang mandiri. E. Mendirikan organisasi syarikat Islam. Nah, untuk jawabannya ini yang D ya. Karena di sini ada kata-kata mandiri sesuai dengan nilai integritas. Nah, ini mandiri ya. Nah, pilihan jawaban yang lain itu tidak ada nilai-nilai integritas disebutkan di situ. Jadi jawabannya D. Baik, kita lanjut. Ini tema soal nasionalisme. Perhatikan nilai-nilai Pancasila di bawah ini. 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan di atas yang menunjukkan perwujudan sikap nasionalisme adalah nomor. Nah, dari soal-soal di atas, pilihan jawaban yang ini, itu isinya adalah butir-butir Pancasila. Jadi teman-teman harus hafal atau minimal tahu apa aja butir-butir Pancasila. Nah, dari nilai Pancasila yang menunjukkan sikap nasionalisme itu sila ketiga. Nah, dari pilihan jawaban inilah kita cari mana butir-butir Pancasila sila ketiga. Untuk yang pertama ini, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, ini sila ketiga. 2. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh manusia, ini sila kedua ya. Kemudian 3. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, ini sila kelima. Tidak menggunakan hak milik untuk yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, ini sila kelima. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini sila ketiga juga. Jadi, untuk jawabannya, yang mewujudkan sikap nasionalisme itu kan tadi sila ketiga. Nah, dari pilihan jawaban ini, yang sila ketiga itu 1 dan 5. Jadi jawabannya D. Nah, cukup jelas ya. Kita lanjut. Ini tema bela negara. Permasalahan kemiskinan seringkali menjadi penyebab munculnya ancaman konflik sosial dalam masyarakat bagi bangsa Indonesia. Dampak dari permasalahan tersebut dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara. Berikut ini merupakan bukti upaya menghadapi ancaman konflik sosial untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang sosial, yakni, nah ini dalam soal konteks ini permasalahan kemiskinan. Jadi kita cari solusi dari pilihan jawaban yang ada ini untuk memecahkan masalah kemiskinan. Nah, biasanya solusinya itu kurangnya lapangan kerja,
Itu masalahnya ya. Jadi solusinya itu apa dari pilihan jawaban ini? A. Berwirausaha sebagai sarana mendapatkan modal dari pemerintah. Ini kurang tepat ya. Tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya ingin modal dari pemerintah, tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. B. Memberikan bantuan pada anggota partai politiknya yang memiliki loyalitas. Ini kurang tepat. C. Menyelenggarakan pertunjukan musik untuk memberikan hiburan masyarakat. Kurang tepat. Tidak menyelesaikan masalah kemiskinan ya. Ini di konteks soal. D. Memberikan beasiswa pada semua anak tanpa membedakan kemampuan ekonomi. Nah, ini juga kurang tepat ya. Karena konteksnya ini kemiskinan, bukan pendidikan. Nah, jadi untuk jawabannya yang E. Memfasilitasi pengembangan produk dalam negeri agar bersaing di tingkat global. Nah, jika produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat global, maka lapangan kerja akan terbuka dengan otomatis. Karena produknya diminati, otomatis makin laku, jadi akan menarik tenaga kerja yang banyak dan bisa berangsur-angsur menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi untuk jawabannya yang E. Lanjut. Ini tema pilar negara. Untuk teman-teman yang belum tahu pilar negara itu ada 4 ya. Ada Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, langsung kita bahas. MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK dalam melaksanakan kekuasaannya dibatasi menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar RI 1945. Manakah dari pilihan di bawah ini yang menunjukkan bukti praktik ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusionalisme dalam NKRI? Nah, ketika ada kata-kata konstitusionalisme, berarti kita harus melihat isi dari Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan kalau MPR, DPR, Presiden, BPK, MK, dan MA ini merupakan lembaga tinggi negara yang sederajat dan setara dan saling mengontrol satu sama lain. Jadi terdapat check and balances, yaitu dapat mengontrol satu sama lain di antara lembaga-lembaga tinggi negara ini. Nah, berdasarkan penjelasan dari UUD itu, nah, manakah jawabannya yang kita pilih di bawah ini? A. Kekuasaan negara yang terpisah satu dengan lainnya sama sekali tidak berhubungan. Ini kurang tepat. B. Mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Simpan. Presiden menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan negara secara penuh. Ini kurang tepat ya. D. Para pejabat legislatif menjalankan tugas sesuai kebijakan organisasi politiknya. Nah, ini kurang tepat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berwenang mengatur pemerintah. Nah, ini kurang tepat juga. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya lembaga tinggi negara yang berupa MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, dan MK ini berfungsi untuk mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut, ini soal bahasa Indonesia. Nah, untuk soal bahasa Indonesia ini langsung saja teman-teman baca soalnya, yaitu ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, ide pokok ini berada di kalimat utama. Kalimat utama berada di awal kalimat atau di akhir kalimat atau keduanya. Jadi kita baca aja soalnya. Mudik lebaran telah menjadi tradisi di seluruh penjuru Nusantara. Meskipun para perantau sudah puluhan tahun berdomisili dan bekerja di luar kota, luar pulau atau luar negeri, sebagian besar orang memandang mudik lebaran ke kampung halaman sebagai momentum yang selalu ditunggu-tunggu. Hal ini terjadi karena tradisi mudik lebaran memiliki multi makna bagi masyarakat yang tidak hanya pada aspek tradisi dan budaya, tapi juga aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Pemaknaan dan pemanfaatan momentum lebaran menjadi kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Nah, jadi berdasarkan cerita di atas, bisa kita simpulkan kalau kalimat utama itu di awal kalimat. Ini ya. Mudik lebaran telah menjadi tradisi di seluruh penjuru Nusantara. Nah, berdasarkan kalimat utama, maka ide pokoknya itu yang A ya. Tradisi mudik lebaran. Berdasarkan kalimat utama di atas ini. Mudik lebaran telah menjadi tradisi di seluruh penjuru Nusantara. Nah, jadi sederhana itu mengerjakan soal bahasa Indonesia. Yang penting teman-teman tahu apa maksud dari ide pokok paragraf kalimat utama. Nah, jadi langsung baca di atas, langsung ketemu jawabannya. Ya, langsung ketemu jawabannya A. Tradisi mudik lebaran.
Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.